Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 PTB 50 akan mempresentasikan hasil dari PMC dan Ristek. Sebelum itu akan perkenalkan, nama saya Muhammad Kerosidin dari Prodi Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Nama saya Ferdi Gunawan dari Prodi Kedokteran Hewan. Saya Rina Taikanti dari Fakultas dan Prodi Keperawatan. Saya Claudia Kapitano dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya Simon Piga dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya Reza Ardian Maulana dari Prodi Administrasi Bumi. Lanjutkan pada bagian key partner. Yang pertama, kita menjalin hubungan dengan supplier sayur segar seperti bayam atau pokcoy. Yang kedua adalah supplier bumbu dan bahan tambahan seperti lada, minyak ikan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah jasa percetakan seperti packaging dan logo. Yang keempat, ini adalah supplier saus cetolan seperti saus sambal dan saus mayo. Yang keempat yaitu supplier daging ayam. Yang terakhir adalah memakai e-wallet atau kris. Jadi bagian dari aktivitas. Nah, yang pertama produksi Hensum sehat diam 3 kali seminggu. Kemudian yang kedua promosi digital melalui media sosial. Dan yang ketiga distribusi dan layanan pesan antar. Nah, selanjutnya bagian research. Yang pertama yakni riset dan inovasi produk Hensum. Terus yang kedua peralatan baru dan kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga yakni produksi dan distribusi. Kemudian yang keempat yakni device, talent, dan konten. Dan selanjutnya saya akan membacakan tulisannya, yaitu yang satu, biaya bahan baku seperti daging, ayam, sayur, dan bumbu kemasan. Dan kedua, biaya tenaga kerja dan produksi. Dan ketiga, biaya promosi dan distribusi. Yang keempat yaitu biaya peralatan atau alat masak dan packing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai value proposition dengan customer segment. Yang pertama ada value proposition, yaitu ada dimsum sehat berbahan sayur, terus juga rendah minyak dan lebih bergizi karena olahan kita menggunakan serat pokcoy. Selanjutnya ada harganya yang terjangkau seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh saudara Rashid sendiri, yaitu 15.000 dengan isi 4 biji. Dan selanjutnya ada pastinya praktis, enak, dan bisa menjadi cemilan alternatif bagi teman-teman semua yang mungkin masih ketahuan waktu. Selanjutnya adalah customer relationship. Kita melayani customer dengan layanan chat yang ramah melalui DM Instagram. Selanjutnya adalah program loyalitas seperti beli 2 gratis voucher ataupun beli 2 gratis 1. Selanjutnya ada interaksi aktif di media sosial seperti giveaway, voting rasa baru, dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita menambahkan promosi internasionalnya. Yang pertama adalah media sosial, yang kedua adalah website UMKM, yang ketiga ada program langsung di sekitar kampus, yang keempat ada marketplace. Ya baik, selanjutnya yaitu ada customer segment. Nah di sini kita banyak target pasarnya sendiri, yaitu yang pertama kita ada mahasiswa dan juga tenaga pendidik sendiri, karena kita tahu kepadatan waktunya yang membuat akhirnya mungkin cemilan ini bisa menjadi solusi. Dan selanjutnya ada konsumen muda yang kenal dan peduli dengan kesehatannya sendiri. Dan selanjutnya ada pecinta kuliner dimsum sendiri. Baik, selanjutnya pada bagian revenue stream. Yang pertama yaitu penjualan dimsum per porsi harganya 15.000 per piece, isinya 4. Kemudian yang nomor 2 paket hemat, ada snack, bisa buat snack box, terus bisa buat acara, buat arisan, dan kegiatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ya adanya fitur layanan pesan antar. Kemudian yang keempat yakni potensi fetish. Nah, jualan ini bisa untuk berjangka panjang. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke presentasi pitch deck dari kelompok 10. Ya, di sini kita menamai dimsum kami sebagai dimsum green flag. Kenapa itu? Kenapa kita namai green flag? Karena dengan
yang sangat camouflage berwarna hijau karena ada serat sayur pokcoy. Selanjutnya kita masuk ke slide profil kelompok kami. Ya, jadi kelompok kita ini terdiri dari berbagai macam studi di Universitas Airlangga sendiri, dan kita berkolaborasi pada periode 50 kali ini, dan akhirnya kita dapat menciptakan sebuah produk, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan, dimsum Green Flag. Nah, jadi untuk anggotanya sendiri yaitu ada Ayata itu sebagai tim produksi kami, selanjutnya ada Claudia sebagai tim produksi kami, dan juga ada Samuel sebagai tim packaging dan logistik, dan selanjutnya ada Muhammad Khurrasyidin itu menjadi tim marketing digital kami, dan selanjutnya Muhammad Gunawan sebagai customer service, dan yang terakhir ada Rendra sebagai keuangan dan evaluasi. Dan perlu diketahui juga bahwasanya di setiap tugas ini kita tetap memiliki tugas bersama, yaitu saling berkolaborasi untuk menjadikan tim ini yang solid, dan pastinya menjadikan dimsum ini sebagai dimsum yang sangat berjauh. Ya, baik, selanjutnya saya serahkan kepada saudara Rosid. Terima kasih kepada Mas Ferdi. Selanjutnya saya akan membahas tentang masalah dan juga solusi. Nah, masalah yang sering timbul kemarin pada saat kita melakukan penjualan dimsum, yakni yang pertama, waktu pembuatan terbatas karena kesibukan anggota. Tentunya kita sebagai mahasiswa baru juga punya kegiatan masing-masing, sehingga kita itu agak susah dalam waktu pemilihan waktunya pembuatan. Kemudian yang kedua, yakni produk kurang hangat dan mengakibatkan tekstur mengeras dan rasanya berkurang. Karena pada saat pembuatan itu jangka waktunya kita lumayan lama lah untuk penjualannya, sehingga sudah agak mengeras dan rasanya agak kurang. Kemudian yang ketiga, yakni persiapan alat peramal sinyal yang mengakibatkan proses burning dalam lainnya itu tidak optimal. Nah, dengan adanya masalah tersebut, kita sudah berdiskusi dengan kelompok dan menghasilkan sebuah solusi untuk masalah tersebut. Yang pertama, yakni dalam solusi untuk yang pertama, atur jadwal dan pembagian tugas dari rumah, sehingga saat kerja kelompok itu langsung eksekusi. Jadi kita membagi tugas yang sekiranya bisa dikerjakan dari rumah, sehingga pada saat kerja kelompok itu tinggal nyampur saja. Kemudian yang solusi kedua, menggunakan penjijar untuk menjaga suhu hangat sebelum penyajian. Nah, sebelum kita menjual, kita masukkan dulu terlebih ke penjijar, sehingga ada rasa hangat dan tidak mengurangi rasa dari dimsum tersebut. Kemudian yang ketiga, yakni menyiapkan alat bahan jauh-jauh hari, membuat to-do list dan cek ulang sebelum digunakan. Nah, kita lebih teliti lagi untuk kedepannya dalam melihat alat dan bahan yang perlu kita pakai, sehingga tidak ada alat dan bahan yang tertinggal. Selanjutnya, logo dan tagline. Kepada pelaporan dimsum Green Flag solusinya. Selanjutnya adalah keunggulan produk. Keunggulan pertama tentu saja rasa yang bergizi dan enak, dikarenakan kulitnya memiliki ekstrak pakcoy dan bayam. Selanjutnya ada harga yang ramah di dompet, harga 15.000 untuk 4 biji, itu tentunya sudah wajar. Ya, kalau di pasaran rata-rata harganya 18.000 segitu. Selanjutnya adalah bahan berkualitas tinggi serta segar, dan terakhir ada rendah kalori serta kaya akan serat. Selanjutnya, yakni target pasar. Target pasar yang kelompok kita dapat adalah mahasiswa. Nah, mengapa kok kita mahasiswa saja? Karena pada saat terjun ke lapangan kemarin itu waktu penjualannya sangat mepet, sehingga hanya bisa menjangkau mahasiswa yang ada di sekitar kampus C dan juga pencinta dimsum. Nah, kemudian untuk yang kedua, target penjualan per minggu 10 porsi. Nah, untuk target ini kita sudah tercapai, dan untuk kemudian di hari penjualan selanjutnya kita ada niatan untuk meningkatkan porsi dalam pembuatannya menjadi 10 ke atas. Baik, saya akan melanjutkan tentang proyeksi keuangan di dimsum Green Flag ini. Untuk membuat kurang lebih 44 dimsum, kita memakai modal 147.000, dan kita mendapatkan laba, yaitu pendapatan dikurangi modal awal, yaitu 165.000 dikurangi 147.000 dan menghasilkan 18.000. Lalu kita untuk mencapai total BEP, yaitu berada di 10 bungkus. Jadi kita menargetkan sebisanya kita menjual 11 ke atas. Lalu untuk per kotak kita
harga 15.000. Selanjutnya ada model bisnis. Di sini kami memakai dua model bisnis. Yang pertama, menawarkan produk secara langsung kepada pelanggan dan kami melakukan promotor. Yang pertama, dengan penjualan produk secara langsung, kita dapat melakukan komunikasi langsung kepada pelanggan dan juga kita dapat menerima saran yang diberikan oleh pelanggan. Yang kedua, door to order. Dengan sistem ini mempermudah pelanggan untuk mendapatkan produk dengan memesan dan siap diantar. Baik, selanjutnya adalah progres. Pada penjualan perdana kami, kita membuat sekitar 11 kotak dan habis terjual dengan harga total Rp165.000. Dan dari data ini membuktikan bahwa produk yang kita jual sekarang memiliki daya tarik tinggi terhadap masyarakat sekitar. Baik, saya akan melanjutkan bagian investasi. Yang pertama adalah kita berinvestasi kepada teman yang berada di jurusan DKV untuk membuatkan logo dan poster-poster yang sangat menarik. Jadi imbalannya itu kita bisa mengasih produk gratis ke teman tersebut. Lalu yang kedua adalah teman yang aktif dan followersnya itu tinggi di media sosial karena dengan mereka membuat feeds atau postingan di story itu akan meningkatkan penjualan dan branding. Lalu yang ketiga adalah kerjasama dengan supplier daging ayam. Dengan mengingat daging ayam ini mahal, yaitu sekitar 36.000 per kilo, kita bisa menekan harga produksi. Jadi itu tadi adalah presentasi dari hasil kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.